Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mahasiswa-mahasiswa STI Dewantara yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun via online atau daring dengan wasilah e-learning dari STI Dewantara ini. Sebelum kita mulai, sepantasnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, segala karunia-Nya, segala anugerahnya, sehingga kita masih diberikan nafas, masih bisa melihat bertatap muka via daring ini. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas jasanya lah kita dapat menikmati nikmat Islam, nikmat iman, khususnya ini bagi yang beragama Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang akuntansi biaya. Kalau teman-teman perhatikan, akuntansi biaya tersebut terdiri dari dua kata, yakni akuntansi dan biaya. Apakah masing-masing memiliki makna? Akuntansi memiliki makna sendiri, biaya memiliki makna sendiri. Iya, masing-masing memiliki makna tersendiri. Akuntansi, kalau teman-teman ingat, banyak teman-teman mempelajari jenis-jenis akuntansi, yang mungkin ada akuntansi keuangan dan perbankan, akuntansi pemerintahan, akuntansi pajak, dan yang lain-lainnya. Ini menandakan apa? Berarti ini dari yang umum kepada khusus. Contohnya akuntansi keuangan dan perbankan, akuntansi yang terkait dengan jasa keuangan, dan juga yakni salah satunya ini jasa perbankan, terkait dengan itu semua. Prosesnya itu bagaimana, mempunyai proses yang tersendiri, yang unik bagi masing-masing sektor. Begitu juga dengan akuntansi pemerintahan. Berarti akuntansi ini mempelajari hal-hal kejadian yang bersifat keuangan yang biasa terjadi di sektor pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Begitu juga dengan akuntansi biaya. Oke, sebentar, saya ingin menunjukkan. Oke, begitu juga dengan akuntansi biaya. Berarti akuntansi yang akan kita pelajari yakni terkait dengan biaya. Biaya apa sih, Pak? Yakni biaya-biaya yang kalau kita membuka laporan keuangan, di bagian apa kita bisa melihat biaya-biaya tersebut. Biaya-biaya yang dilakukan oleh perseorangan ataupun suatu perusahaan ada di mana?
yakni ada di laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi yang paling tertinggi, yang paling atas adalah pendapatan ataupun penjualan, biasanya tergantung dari sektor industri yang kita teliti atau yang kita pelajari. Jikalau perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, biasanya tertulisnya penjualan. Dan jika perusahaan tersebut yang kita pelajari adalah tidak bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, contohnya bidang manufaktur, biasanya di sana tertulis pendapatan. Nah, inilah perbedaannya. Jadi saat teman-teman membaca laporan keuangan, teman-teman bisa memahami bergerak di bidang apakah perusahaan yang kita pelajari ini. Nah, kemudian di bawah penjualan atau pendapatan tersebut ada yang dinamakan beban pokok pendapatan. Ini yaitu untuk perusahaan non perdagangan barang dan jasa. Kemudian juga ada yang mengatakannya dengan HPP, harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Kemudian ada biaya-biaya lainnya yang akan kita pelajari nanti. Nah, inilah pengantar pertama mengenai akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu sendiri apa sih? Yakni terkait dengan proses akuntansi itu sendiri, yakni proses pencatatan, yaitu pencatatan apa saja yang dicatat, yakni segala kejadian yang memiliki nilai material atau ada nilai uangnya. Contohnya untuk pembelian persediaan, kemudian untuk belanja dan lain-lainnya, untuk biaya gaji dan yang lain-lainnya. Inilah salah satu kejadian yang bersifat keuangan. Jadi untuk kejadian yang tidak bersifat keuangan tidak dicatat di dalam proses akuntansi ini. Setelah dicatat kejadian tersebut, kita golongkan. Nah, golongannya apa nih? Apakah ini terkait dengan belanja aset atau belanja modal, yakni pendanaan, kemudian juga belanja dan yang lain-lainnya. Kemudian terkait dengan akun-akunnya. Nah, setelah kita golongkan dari akun-akun tersebut, yakni banyak akunnya nanti akan kita pelajari, kita ringkas. Kemudian ringkas akun-akun tersebut, kemudian kita sajikan biaya-biaya tersebut, yakni yaitu penyanyi biaya pembuatan dan penjualan barang atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Inilah yang kita pelajari, yang menjadi objek kita dalam mata kuliah kita, yakni terkait biaya. Kita akan banyak membuka laporan keuangan, berlatih dan terus latihan, dan juga membaca keterangan-keterangan yang ada di dalam laporan keuangan. Baik, demikian untuk pengantar pertama, yakni untuk akuntansi biaya mengenai definisinya dan objeknya apa sih yang kita pelajari. Kita akan sambung dalam pertemuan berikutnya atau dalam video berikutnya. Demikian dari saya. Segala kelebihan atau yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila yang saya sampaikan ada yang salah, itu berasal dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.